kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Begitu-begitu efektifnya apa? Justru saya berpikir bahwa inilah yang paling efektif yang harus kita terapkan di cuci mobil. Karena kalau hasil cuci kita bersih, cepat, maksimal, orang pasti balik. Kebohongan dan kebullshitan yang terjadi ketika hasil cuci aja tidak bersih, kita mau jualan franchise. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya ada cuci mobil yang bisa bertahan lama, saya yakin itu hasil kerjanya bagus. Oke teman-teman, saya akan buat video sekaligus bukan melatih sih ya, kerja bareng sama teman-teman yang baru. Ini sudah 3 bulan. Sini sama aku ya, kita belajar bareng. Kamu udah bisa naikin kan? Ayo bareng-bareng kita cuci bareng saya. Ada beberapa teman yang baru di sini yang perlu sih untuk kita belajar bareng, bukan ngajarin, bukan. Karena beberapa hari terakhir ada banyak komplain kolong kurang bersih sama vakum dalam. Nah, kita coba maksimalkan. Belajar. Gak apa-apa, segini aja dulu untuk kolongnya. Kamu ada semprotan nggak situ? Ayo, kamu nyemprot dari kiri, aku nyemprot dari kanan ya. Nih, ini belum. Nih, dari sini, dari belakang. Nih. Penting itu. Ini, masuk. Gitu. Keluar dia nanti. Kalau tromol yang sini dari sini nyemprotnya, tromol yang sini dari sini nyemprotnya. Ya. Hati-hati loh, sakit. Hati-hati. Kalau kolong bannya ketinggian, nanti diturunin dulu. Ini fokus bawah dulu ya. Pisannya wis ngerti, kita yakin aku. Gak perlu dibulan-balen. Yang penting kolong ban kerja baru kalau nggak diarahkan. Mereka juga, maksudnya bukan nggak diarahkan sama sekali ya, nggak didampingi seperti ini, hasilnya kurang maksimal teman-teman. Kesannya kayak nyuruh-nyuruh ya. tapi bukan ya, ini kesannya bukan kayak nyuruh-nyuruh gitu, tapi kita kerja bareng gitu. Ini makanya bahasanya diperhalus, kita kerja bareng lah ya. Kalau disuruh-suruh bawaannya emosi. Nah, kalau udah kolongnya turunin, baru kerjain kolong ban ya. Pelek nih, peleknya udah. Ini terpenting nih, kolong ini terpenting karena paling dari sekian bagian ini yang paling diperhatikan oleh customer, karena fokus kita adalah cuci hidrolik. Jadi kalau ini nanti
Bahkan misalnya saya sendiri yang cuci terus dikomplain. berarti berarti hasil cuci saya juga kurang maksimal, teman-teman. Ini bannya harus disikat. Biasanya kalau bagian paling bawah ini kotor, pakai yang kotor ini nggak apa-apa. Bodikit ini kan biasanya. Bannya disikat, Le. Udah ya. Oke, kita bilas sekarang. Naikin dikit, naikin. Ini juga kalau kita nggak hati-hati memperhatikan teman-teman yang ada di sana, biasanya kalau kita semprot kayak gini, kalau orang baru sih nggak marah ya, tapi biasanya teman-teman yang lama itu kalau kesemprot gini sudah marah. Gitu. Bodi dibasahi sekalian, turun tinggal tinggal nah, harus detail. Bawah nggak boleh asal lewat karena ini bekas sapu. Kalau saya sih dari dulu minimal Innova lah, Innova yang lama ya, karena zamannya Innova Reborn saya udah nggak pernah nyuci. Innova lama itu saya nggak pakai kursi, teman-teman, langsung begini, karena posisi postur tubuh saya tuh tinggi. Untuk bilas saya nggak pernah pakai kursi karena saya udah nyampe. Katanya teman-teman yang lain kadang bilas itu harus pakai kursi. Saya nggak. Begini udah nyampe bersih. Ada mobil yang parkirnya itu di apa? Di bawah pohon. Kalau kita semprot ini ya, nanti keluar daun-daun gitu. Kalau parkirnya di bawah pohon sering. Arep bilas ya? Bilas? Ya, bilas. Rampung noko kono sak tekone engko baru mundur seperti iyo. Soal masih sak tekone. Ya. Maju sak tekone selang, kemari ngono mundur langsung dibilas. Yang penting bilas kon dhuwur nang isor. Kamu baru ya? Ayo sini ngelap sama aku. Sama aku. Bawa kanebo, pakai kanebo aja dulu. Kanebonya. Air itu mana cuci kanebo? Air cuci kanebo ini ya? Ini jelek nih. Lihat tuh. Dibersihin lagi pakai kanebo, pakai cuci kanebo. Gak boleh dibiarin kering. Dikeringin dulu luar semua. Ayo keringin bodi aja. Atasnya kalau nggak nyampe biar nanti aja. Biar nanti aku yang ngelap. Kamu keringin sebelah situ. Atas dikeringin dulu, Le. Pakai kursi. Biar maksimal. Jangan keburu ngelap dalam, tapi atas dikeringin juga. Nah, kalau sudah kering semua baru dalam ya, biar enggak, maksudnya biar enggak belang. Udah kering semua belum? Satu doang. Yang baru satu doang. Itu doang. Berarti yang baru berapa di sini? Sama yang nyuci tadi? Oh ya, yang itu udah aku aja kan.
Dah, sekarang disela boleh. Mana tadi? Siapa namanya? Kacanya bercak ya? Dicuci ya? Kanebonya sering dicuci. Yang mana sih airnya ini ya? Ini ya? Nah, boleh disela. Kalau udah kering semua baru di selanya dibersihin. Ya. Terus nanti disemprot pakai angin. Nih kayak gini semprotin aja. Bagian vakum sendiri. Kamu bagian nyela. Kamu udah bisa vakum belum? Belum bisa vakum. Semprotin pakai angin dulu. Terus dilapin semua dashboardnya. Semprotin gitu. Ini. Semprotin seneng banget. Awas etol. Selanya dilap pakai lap gitu ya. Nggak ada karpet karetnya ini ya? Pan. Kowe iki kowe karo Indra iki sopir-sopir iki lek misale mobil ku ngene sing ngelap ini mbok dilapisi to pan aja dicari-cari. Tinggal merongos. Selanya wis, Rom? Belum selanya. Ya, kalau mobil-mobil begini nggak pakai otomatis, tapi kalau Fortuner itu kamu pencet gini aja udah naik sendiri dia. Ini kalau kamu nggak nyampe, kamu tarik gini toh, mau lapin gitu. Oke teman-teman, saya closing di sini video YouTube kali ini. Saya buat video ini sebagai langkah untuk antisipasi. Kalau ada komplain-komplain yang berkaitan dengan pelayanan kurang bersih dan lain sebagainya, supaya teratasi mungkin dengan saya cuci bareng anak-anak baru. Mungkin ya mereka nanti sedikit bisa mengerti. Bukan berarti supervisornya di semua cabang Embos itu tidak memberikan briefing kepada mereka. Supervisor juga diberikan tanggung jawab oleh manajemen untuk memberikan briefing kepada mereka. Tapi kan tidak ada salahnya ketika saya coba turun langsung ke mereka untuk kerja bareng. Mungkin bahasanya bukan apa ya teman-teman, bukan nyuruh-nyuruh gitu, enggak lah. Kalau kita perhatikan tadi saya juga maunya kerja bareng gitu loh. Ayo saya ngasih contoh kamu untuk mengerjakan ini dari sini dulu ke sini dulu. Prinsip kerja yang saya pakai ya yang paling efektif yang saya terapkan untuk cuci mobil begitu. Jadi kalau misalnya dalam contoh tadi kita mencuci di hidrolik ya kolong dulu, kolong bawah atau kolong atas, jadi tekniknya seperti itu. Terus untuk pengeringan, kalau bodi belum dikering sama sekali, nggak boleh buka pintu untuk mengerjakan bagian dalam.
Itu salah satu teknik-teknik kerja yang perlu diterapkan. Mungkin nanti teman-teman anak-anak yang baru, teman-teman yang baru kerja bisa paham dan mengerti, dan nanti bisa, ya syukur kalau mereka bisa terapkan itu. Tapi nanti saya akan coba cek apakah yang baru ini tetap komitmen dan konsisten untuk kerja di Embos. Biasanya juga nanti akan pergi tapi nggak apa-apa kan untuk ngajarin dan belajar bareng sama saya. Jadi bukan hanya di Sunter saja, kita akan coba nanti di beberapa cabang gitu, untuk beberapa minggu ke depan, karena masih ada beberapa yang baru dan kita akan belajar bersama untuk mencuci musuh. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti ini, wah kayak nggak ada kerjaan lain aja sih, begitu-begitu efektifnya apa? Justru saya berpikir bahwa inilah yang paling efektif yang harus kita terapkan di cuci musuh. Cuci mobil itu bukan hal yang lain yang perlu kita prioritaskan, bahwa pelayanan cucinya, hasil bersih cucinya dan lain sebagainya, inilah yang harus kita terapkan. Kalau kita jualan yang lain, franchise, jualan apalagi misalnya aksesoris, kafe dan lain sebagainya, ya itu perlu. Tapi ini yang paling utama untuk kita perhatikan. Karena kalau hasil cuci kita bersih, cepat, maksimal, orang pasti balik. Orang balik lagi untuk mencuci mobilnya. Dan orang akan ngomong kepada teman-temannya bahwa di sini lo bersih, di sini lo cepat, di sini lo maksimal. Nah, dari situ nanti baru orang kok rame. Nah, baru orang mau kok tertarik bikin usaha cuci mobil. Kebohongan dan kebullshitan yang terjadi ketika hasil cuci aja tidak bersih, kita mau jualan franchise, kita mau bicara ekspansi, no. Itu semua bohong. Kalaupun itu terjadi, itu rapuh, nggak akan bertahan lama, gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya ada cuci mobil yang bisa bertahan lama, saya yakin itu hasil kerjanya bagus. Karena dia mampu bertahan. Begitu teman-teman kira-kira. Oke? Mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.